Karena marah yang bercampur sedih, sang nenek membentak cucunya. Ia merebut tas kecil di tangan anak itu dan melemparkannya ke halaman. Rasa kehilangan yang terus berulang membuat hatinya rapuh. Ia pernah menyelamatkan banyak nyawa di laut, namun sekarang ia tak mampu menyelamatkan anaknya sendiri. Sejak suaminya tiada, ia hidup sendirian di tepi pantai. Dari 4 anak laki-laki yang dimilikinya, 3 telah pergi lebih dulu, dan kini satu-satunya anak yang tersisa sedang berjuang di rumah sakit setelah kecelakaan. Malam itu, cucunya masih marah. Ia menolak makan, hanya duduk diam memeluk lutut. Akhirnya, sang nenek menyerah. Kalau kamu mau makan, apa yang harus nenek lakukan? Tanyanya lembut. Anak itu menjawab pelan. Aku ingin pergi ke tempat ayah bilang dulu. Katanya di sana bisa lihat 100 bulan. Aku mau berdoa biar ayah cepat sembuh. Sang nenek terdiam lama. Dan malam itu anaknya sedang dioperasi, dan ia sendiri sudah lama berhenti percaya pada keajaiban. Namun, demi cucunya, ia mencoba sekali lagi untuk berharap. Sang nenek menghubungi para nelayan lama yang dulu pernah bekerja bersamanya. 100 bulan yang dimaksud sang cucu sebenarnya adalah lampu-lampu di kapal nelayan yang berlayar di malam hari. Sayangnya, malam itu laut sedang bergejolak. Keluar ke sana sama saja dengan menantang maut. Namun, tak satu pun dari mereka menolak. Mereka masih mengingat sang nenek pernah menolong mereka dari badai di masa lalu. Kini giliran mereka membantu, membuat seorang anak kecil percaya bahwa harapan masih ada. Ketika tiba di Tanjung tempat mereka bisa melihat laut, hujan mulai reda, langit perlahan cerah. Namun tempat itu sunyi, gelap, dan kosong. Tak ada 100 bulan seperti yang dijanjikan. Anak itu menatap sang nenek dengan bingung. Namun ia hanya diam menatap cakrawala. Perlahan, anak itu ikut menatap langit, meniru ketenangan yang ia lihat. Lalu ajaibnya, satu persatu cahaya kapal nelayan muncul di kejauhan. 100 lampu berkelap-kelip di atas ombak, seolah bulan-bulan kecil sedang menari di permukaan laut. Lampu-lampu itu bukan sekadar cahaya, melainkan tanda dari mereka yang pernah diselamatkan, yang kini mengembalikan kebaikan itu dengan cara paling indah. Anak itu berlutut perlahan, di antara semua harapannya. Malam itu hanya satu doa yang ia katakan, semoga ayah cepat sembuh dan pulang. Sang nenek dan temannya juga ikut menunduk dan meminta doa yang sama. Entah karena harapan, cinta, atau keajaiban, di ruang rumah sakit yang jauh di sana, jari-jari kaki seorang pria perlahan bergerak. Hujan benar-benar berhenti, langit bersih. Beberapa hari kemudian, sang ayah sadar, keluarga itu kembali bersatu, dan pria itu berjanji, setelah pulih, ia akan pulang. Sang nenek tersenyum, bukan karena keajaiban, melainkan karena keyakinan bahwa cinta dan harapan memang bisa menyalakan 100 bulan kecil di hati siapapun. Untuk mereka yang masih berjuang, yang mungkin belum menemukan cahayanya, percayalah, bahkan setelah hujan paling gelap pun, selalu ada cahaya yang menunggu untuk kembali bersinar.